7 negara paling korup di Asia Tenggara. Korupsi merupakan tindakan buruk dan sangat meresahkan. Pasalnya, tidak hanya merugikan diri sendiri, ada banyak sekali dampak yang juga dirasakan oleh banyak pihak yang justru tidak terlibat di dalamnya. Korupsi juga menjadi permasalahan yang meresahkan di berbagai negara dan sangat sulit untuk diberantas. Tidak hanya dilakukan oleh pribadi, korupsi juga bahkan dilakukan oleh organisasi sampai sekelompok pejabat pemerintahan atau pegawai negeri yang memberikan dampak negatif cukup besar bagi rakyat dan negara. Di Indonesia sendiri, korupsi menjadi kasus yang besar dan sangat mencuri perhatian masyarakat, khususnya kaula muda. Bisa dikatakan, kasus korupsi di Indonesia cukup banyak dan dengan nilai yang berbeda-beda. Transparency International melakukan penelitian untuk memeringkat negara-negara terkorup berdasarkan penilaian ahli serta opini publik. Hasil dari penelitian tersebut, mereka rangkum dalam Corruption Perception Index atau CPI atau Indeks Persepsi Korupsi. Dalam data CPI yang dirilis pada Januari 2023, sebanyak 180 negara diberi peringkat melalui skala 0 hingga 100. Semakin rendah skor yang dimiliki suatu negara, maka semakin tinggi tingkat korupsi di negara tersebut. Berikut ini kami tampilkan 7 negara paling korup di Asia Tenggara. Myanmar. Posisi pertama yang menempati negara paling korup di Asia Tenggara adalah Myanmar. Korupsi di Myanmar merupakan masalah yang sangat serius. Karena kegagalan dalam regulasi dan penegakan hukum, korupsi tumbuh subur di setiap sektor pemerintahan dan juga sektor bisnis. Banyak pengusaha asing menganggap korupsi sebagai hambatan serius bagi investasi dan perdagangan di Myanmar. Indeks Persepsi Korupsi tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Transparency International yang memberikan skor kepada 180 negara dengan skala dari 0 yang berarti sangat korup hingga 100 yang berarti sangat bersih, memberi Myanmar skor 23. Jika diberi peringkat berdasarkan skor, Myanmar berada di peringkat 157 di antara 180 negara-negara yang bersih dari korupsi. Di Myanmar, merupakan hal yang lazim untuk membebankan pembayaran ilegal untuk layanan pemerintah, menyuap pemungut pajak untuk mendapatkan pembayaran pajak yang lebih rendah, dan menyuap petugas bea cukai untuk menghindari pembayaran bea masuk. Kamboja. Kamboja merupakan salah satu negara yang memiliki skor Corruption Perception Index yang terendah di Asia Tenggara. Kamboja hanya memiliki skor 24 dan menempati urutan ke-150 dari 180 negara yang paling bersih dari korupsi. Contoh wilayah di mana masyarakat Kamboja menghadapi praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari mereka adalah dalam hal mendapatkan layanan medis, menangani dugaan pelanggaran lalu lintas, dan menuntut putusan pengadilan yang adil. Perusahaan dihimbau untuk berhati-hati ketika menghadapi birokrasi yang panjang ketika memperoleh izin dan perizinan, khususnya izin terkait konstruksi, dan bahwa permintaan dan pemberian suap merupakan hal yang lumrah dalam proses memperoleh izin tersebut. Skandal korupsi terbesar di negara ini dilakukan oleh Perdana Menterinya sendiri yang sudah menjabat selama 30 tahun dan kejatuhannya sendiri harus melibatkan negara lain. Undang-undang anti korupsi negara ini bahkan tidak memberikan perlindungan terhadap pelapor dan pelapor dapat dipenjara hingga 6 bulan jika melaporkan korupsi yang tidak dapat dibuktikan. Laos. Pada pertengahan tahun 2022 lalu, beredar berita bahwa negara Laos berada di ambang kebangkrutan. Kondisi tersebut dipicu utang, ketimpangan kekayaan, dan korupsi yang membuat negara tersebut tetap miskin. Satu dekade dilanda utang besar membuat Laos dinilai salah urus ekonomi. Cadangan devisanya tidak mampu memenuhi kewajiban pinjaman tanpa bantuan dari luar negeri. Alasan utama di balik kebangkrutan ekonomi di Laos adalah korupsi. Perdana Menteri Laos, Pankam Viphavanh, mengakui dan mengatakan kepada Majelis Nasional bahwa penggelapan oleh eksekutif dan staf dikombinasikan dengan manajemen yang buruk adalah alasan utama kerugian kronis yang diderita oleh 178 perusahaan di negara tersebut.
Tak hanya itu, perekrutan eksekutif dan staf sebagian besar didasarkan juga pada nepotisme. Laos berada di peringkat 126 di antara 180 negara-negara yang bersih dari korupsi dan memperoleh skor 31 dari skala 0 hingga 100 negara yang paling bebas dari korupsi. Filipina menderita korupsi yang meluas yang berkembang sejak masa kolonial Spanyol. Menurut laporan korupsi Filipina Gun Integrity yang diperbarui pada Mei 2020, Filipina menderita banyak insiden korupsi dan kejahatan di banyak aspek kehidupan sipil dan berbagai sektor. Kepolisian Nasional Filipina dianggap sebagai salah satu institusi paling korup di negara ini. Ada beberapa laporan mengenai petugas kepolisian nasional dan anggota militer yang terlibat dalam aktivitas kriminal seperti pemerasan, korupsi, dan keterlibatan dalam kelompok lokal. Perusahaan swasta juga melaporkan bahwa mereka tidak bisa hanya mengandalkan dukungan polisi, dan setengah dari mereka memilih untuk membayar biaya keamanan ke pihak swasta. Skandal korupsi terbesar di negara ini dilakukan oleh presidennya sendiri, yakni Ferdinand Marcos, yang menggemparkan negara tersebut dan bahkan membuat seluruh keluarganya harus melarikan diri ke luar negeri. Uniknya, saat ini bahkan anak satu-satunya Marcos berhasil menjadi orang nomor 1 kembali di Filipina dan semakin membuktikan bahwa negara ini sangat tidak mempedulikan praktek korupsi di negara tersebut. Filipina berada di peringkat 116 di antara 180 negara-negara yang bersih dari korupsi dan memperoleh skor 34 dari skala 0 hingga 100 negara yang paling bebas dari korupsi. Indonesia. Masalah korupsi di Indonesia layaknya penyakit kronis yang sulit disembuhkan atau bahkan tidak dapat dihilangkan. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu budaya dan kebiasaan. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meminimalkan praktik korupsi di tanah air, namun masih ada saja koruptor-koruptor baru bermunculan setiap tahunnya. Pemerintah bahkan menyelipkan pendidikan anti korupsi dalam kurikulum pendidikan terbaru untuk mendidik generasi berikutnya saking merajalelanya praktik korupsi ini. Berbagai skandal korupsi yang membayang-bayangi negara Indonesia dan menimbulkan kerugian yang cukup besar. Beberapa di antaranya adalah kasus BLBI yang membuat negara menderita kerugian hingga 110 triliun rupiah, kasus PT Palma Surya Darmadi yang membuat negara menderita kerugian hingga 78 triliun rupiah, kasus Asabri sebesar 23 triliun rupiah, dan masih banyak lagi. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia berada di peringkat 110 di antara 180 negara-negara yang bersih dari korupsi dan memperoleh skor 34 dari skala 0 hingga 100 negara yang paling bebas korupsi. Thailand. Korupsi di Thailand adalah masalah nasional. Hukum Thailand menempatkan hukuman pidana bagi pelaku korupsi pejabat. Persinggungan antara dunia usaha dan pemerintah telah mengakibatkan meluasnya praktik korupsi di sebagian sektor di negara Thailand. Suap dan konflik kepentingan merupakan hal biasa di sektor swasta dan publik Thailand. Politik uang di Thailand, aliran uang dalam kancah politik berasal dari tingginya jumlah keterkaitan antara sektor bisnis dan politik. Meskipun terdapat undang-undang anti korupsi, birokrasi pemerintah tidak efektif dalam menegakkan undang-undang tersebut. Thailand berada di peringkat 101 di antara 180 negara yang bersih dari korupsi dan memperoleh skor 36 dari skala 0 hingga 100 negara yang paling bebas dari korupsi. Vietnam. Vietnam adalah negara satu partai yang otoriter di bawah Partai Komunis Vietnam. Partai tersebut mengklaim bahwa korupsi telah menjadi agenda politik di negara tersebut dan kerangka hukum untuk memberantas korupsi lebih berkembang. Namun pada kenyataannya, korupsi di Vietnam semakin tersebar luas dan meluas karena lemahnya infrastruktur hukum, ketidakpastian keuangan, dan pengambilan keputusan birokrasi yang saling bertentangan dan negatif. Survei mengungkapkan bahwa meskipun korupsi kecil-kecilan telah sedikit menurun di seluruh negeri, tapi korupsi tingkat tinggi malah semakin meningkat secara signifikan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan politik. Vietnam berada di peringkat 77 di antara 180 negara-negara yang bersih dari korupsi dan memperoleh skor 42 dari skala 0 hingga 100 negara yang paling bebas korupsi. Di antara 11 negara yang berada di Asia Tenggara, negara yang menduduki peringkat sebagai negara terkaya kedua di dunia
Dan negara terkaya di Asia yakni Singapura menjadi negara paling bersih dari korupsi di wilayah Asia. Singapura berada di peringkat 5 di antara 180 negara-negara yang paling bersih dari korupsi dan memperoleh skor 85 dari skala 0 hingga 100 negara yang paling bebas dari korupsi. Hal tersebut pun membuat Singapura bahkan disejajarkan dengan negara-negara Nordik di Eropa yang menjadi negara-negara paling bersih dari korupsi. Peringkat tersebut diikuti oleh Brunei Darussalam, Malaysia, dan Timor Leste.